Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan selalu baik dalam hidup saya dan saudara. Selalu nyata kejadian mujizatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dalam lagi. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang baik. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu. Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu. Tuhan, arti kehadirat-Mu. Tuhan, arti kehadirat-Mu. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa punya Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur punya Allah yang baik, sebab penyertaan-Mu sempurna dan rancangan-Mu penuh damai. Kami aman bersama Engkau. Untuk itu kami ingin selalu bersama Engkau, merasakan arti kehadirat-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk berjalan bersama Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar rencana-Mu dan kehendak-Mu yang jadi. Bersabdalah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami juga yang akan mendengarkan. Berikan kami hati yang mengasihi, yang rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan sempurna yang Tuhan berikan buat saya dan saudara sepanjang di bulan Oktober. Dan kita bersyukur kita sudah memasuki bulan November ya. Tidak terasa sebentar lagi bulan Desember dan sebentar lagi kita akan berganti tahun dari 2022 ke 2023. Bagaimana saudara hidup di dalam Tuhan? Apakah saudara mau semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan atau mau tetap begini-begini saja? Ya saudara, hidup ini adalah pilihan. Saya dan saudara ya memilih yang terbaik, yaitu adalah menurut kehendak Tuhan ya. Dalam hidup ini kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita ya, kapan Tuhan datang. Untuk itu mari mempersiapkan diri, itu sangat penting ya saudara, untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saya banyak melihat pelayan-pelayan Tuhan yang akhir-akhir ini ya saudara, mereka hanya melakukan rutinitas tanpa didasari cinta kepada Tuhan, tanpa disadari bahwa kesadaran diri saudara. Sampai-sampai ya saudara, yang terlihat adalah iri, dengki, ya ketidakdisiplinan. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita hidup di dunia ini belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Boleh jadi saudara rajin ke gereja, tetapi kalau hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, hidupnya masih main-main, hidupnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan harap saudara akan memiliki kehidupan yang lebih baik ya saudara. Untuk itu, jika saudara ingin melihat hari-hari yang baik, lakukanlah yang baik, karena apa yang saudara tabur itu akan tuai, bukan untuk diri sendiri, tetapi nanti anak-anak kita akan melihat orang tua. Jadi saya selalu mengatakan bahwa orang tua harus menjadi teladan ya. Untuk itu dalam melayani Tuhan kita tidak boleh munafik, tetapi kita harus rendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Karena melayani itu adalah bentuk kita cinta kepada Tuhan, bukan bentuk kita hebat. Ya, kita ini siapa, saudara? Kita ini siapa? Kita ini tidaklah berarti kalau Tuhan sendiri yang mengangkat kita, yang menebus dosa saya dan saudara. Jadi ingat, jangan sombong. Sadar diri bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan ya saudara. Jadi saya mau mengingatkan untuk orang-orang yang melayani Tuhan di gereja, berikan hatimu untuk Tuhan ya. Jangan menggunakan kepintaranmu, karena tidak ada artinya di hadapan Tuhan ya. Sekali lagi, walaupun saya banyakkan orang berkata saya bisa menyanyi, tetapi saya selalu berkata bahwa semua orang bisa menyanyi, bahkan ada yang suaranya lebih bagus dari saya. Tetapi di sini yang Tuhan lihat bukan suaramu yang bagus, tetapi hatimu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau suaramu bagus tapi hatimu tidak sungguh-sungguh, hatimu penuh dengan iri, dengki, curiga, ya sakit hati, tidak akan ada artinya, tidak berbau wangi di hadapan Tuhan. Untuk itu ketika kita melayani harus balance antara skill dan juga hatimu untuk melayani Tuhan ya. Jangan mengandalkan kepintaran, karena itu akan lenyap, tidak akan kekal ya. Dan Tuhan juga tidak akan tanya nanti kalau saudara meninggal, apa yang skill yang Anda buat, tidak, tapi apa yang kau perbuat di dunia, yang pastinya yang berkenan kepada Bapa di sorga. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, ketika kita lemah kita menjadi kekuatan ya, karena lemah itu adalah kekuatan ya. Justru yang lemah itu Tuhan datang untuk memberikan kekuatan. Kita mau baca bersama di Yeremia 20 ayat 7-13
berkata, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini di Yeremia 20, kita melihat manusiawi dari nabi besar itu. Allah memanggil Yeremia dengan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Tuhan itu sudah mengenal, ya, aku telah mengenal engkau. Namun sang nabi ini malah mengutuk hari kelahirannya dan berharap tidak pernah keluar dari kandungannya, karena ia merasa dihianati oleh Allah yang berjanji, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Allah juga berkata kepadanya, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Namun di saat yang berat ini, Yeremia tidak merasakan kuasa Allah maupun tindakan penyelamatannya. Namun terlepas dari penderitaan pribadinya, Yeremia tetap setia menjalankan misi yang telah Allah berikan kepadanya. Amin. Dalam firman Tuhan ini menggambarkan kita sebagai pelayan Tuhan, ya. Yeremia ini ya diutus oleh Tuhan, tapi dia pikir bahwa wah, nanti saya akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa, saya akan pokoknya kayaknya enak. Tetapi saat di perjalanan yang didapatnya hanya apa? Dianiaya, ya, dicemooh, sakit sampai dia mengutuki hari kelahirannya, saudara. Sama hal kita dengan melayani Tuhan, ya. Seberapa banyak kita saat ini melayani Tuhan merasa kecewa karena teman saya sepelayanan menyakiti saya, teman sepelayanan saya menjatuhkan harga diri saya, ya. Akhirnya saya mundur, saya tidak mau melayani Tuhan. Ini sebenarnya saya juga sedang mengintrospeksi diri. Ketika saya dipercayakan dalam melayani Tuhan, ya, saya ingat sekali waktu itu saya dipercayakan melayani Tuhan. Ketika saya dimintakan untuk memimpin latihan dalam perform, ya, dalam melayani Tuhan, ya, di situ menjadi seorang pemimpin itu pikiran enak nih, saya akan memimpin gitu, ya. Tetapi ketika saya terjun dalam pelayanan, di situ saya belajar tentang hati seorang hamba, ya. Hati hamba itu yang Tuhan cari sebenarnya. Ketika saya
datang melayani Tuhan, yang saya dapat apa? Dihina, tidak disukai. Banyak yang ingin mencari kesalahan-kesalahan saya untuk menjatuhkan saya. Di situ saya sempat berpikir untuk menyerah. Iya, saya juga manusiawi, berpikir bahwa saya tidak mampu Tuhan. Sudah, saya tidak mau, saya lebih baik jadi jemaat saja. Tetapi pada saat itu Tuhan mengingatkan saya bahwa arti melayani Tuhan. Saya menyadari bahwa oh ya, inilah dibentuk. Hati saya dibentuk. Kalau tidak seperti ini saya tidak akan dibentuk, saudara. Untuk itu saya melangkah. Ya, walaupun saya difitnah, saya tidak disukai ya, tetapi saya menunjukkan bahwa saya melayani Tuhan. Saya bukan melayani manusia. Kalau saudara melayani manusia, dijamin saudara tidak akan betah. Saudara akan pergi. Saudara akan mencari gereja lain. Saudara akan tidak ke gereja lagi. Karena yang dicari manusia. Ya, itu yang saya alami. Dulu pun saya begitu. Ketika ke gereja tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya berkata sudah ganti gereja, pindah saja. Saya pernah berpikir seperti itu ya. Bukan saya merasa bahwa saya ini orang paling baik, orang yang berpikir paling positif ya, tapi saya juga pernah mengalami. Untuk itu ketika saya mengalami seperti ini, saya mau menjadi saksi hidup ya, bahwa melayani Tuhan itu memberi diri. Ya, ketika saya akhirnya memutuskan untuk melangkah maju, yang tadinya saya mau mundur dari pelayanan Tuhan, tetapi saya ingat lagi bahwa memang melayani itu memberi diri. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya memberi diri saya. Apapun penilaian orang tentang saya tidak akan mempan sedetik pun. Walaupun saya dihina, walaupun saya ingin dijatuhkan, saya tetap maju. Karena yang saya lihat Tuhan, ya saudara. Kalau saya melayani, lihat orang, saya tidak akan bertahan. Ya, ketika Yeremia melakukan visinya, misinya, ya, walaupun dia merasa galau juga. Ya, dia merasa bahwa aduh jangan deh saya di sini Tuhan, saya di tempat lain saja. Ya, bahkan dia sampai mengutuki hari lahirnya saudara. Ya, Nabi Yeremia loh, nabi besar. Dia juga merasa kegalauan dalam melayani Tuhan. Apalagi saudara ini yang gak ada apa-apanya. Ya, saya dan saudara ini aduh gak ada apa-apanya. Ya, jangan kita merasa hebat dalam melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan dibutuhkan kerendahan hati. Ketika saya tetap melayani Tuhan, saya tunjukkan dan tahu saudara, nama Tuhan itu dipermuliakan. Orang-orang yang memfitnah saya, orang-orang yang ingin menjatuhkan saya, ya, satu-satu terbuka sendiri. Ya, mereka akhirnya terlihat sendiri ya, terlihat sendiri kejelekan mereka sendiri, saudara. Bukan saja dalam melayani, dalam bisnis pun saya pun dijatuhkan saudara. Tetapi saya tetap udah maju. Saya ke gereja, saya bukan mau cari muka atau menunjukkan saya paling hebat. Tetapi saya berkata Tuhan ampuni, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan tunjukkan bahwa orang-orang yang memfitnah, yang ingin menjatuhkan, mereka sendiri malu, saudara, dengan apa yang mereka katakan yang tidak sesuai, ya. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah membalas, ya. Bukan itu saja, ya. Ketika di lingkungan saya, di rumah, di lingkungan, ada orang yang tidak menyukai, kita tetap berbuat baik. Saya bilang kepada suami saya, walaupun kita ditolak, tapi kita tetap berbuat baik. Karena itu yang Tuhan mau, kasih, ya. Kasih itu bukan untuk orang yang baik, orang yang berbuat baik kepada saudara, tetapi kasih itu kepada orang yang tidak berbuat baik kepada saudara. Engkau ditolak, engkau tetap mengasihi, ya. Ketika kita memberi kasih, mereka akan penasaran, siapa sih mereka ini? Siapa sih yang mereka sembah? Ya, ketika kita menjadi saksi hidup,
bahwa nyata kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, ya, banyak orang akan melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Ya, untuk itu mari dalam melayani Tuhan jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kehebatan kita, tidak ada artinya. Tapi pakailah hatimu, beri dirimu, dianiaya, difitnah, ingin dijatuhkan. Itu sudah makanan biasa dalam hidup ini. Tidak akan bisa kita terlepas. Selama masih hidup kita akan menerima. Untuk itu bersyukur. Karena apa? Tuhan kasih kekuatan supaya kita bisa melewati. Untuk itu minta kekuatan kepada Tuhan. Berikan hati ini hati hamba. Hamba yang selalu Tuhan cari dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu, mari kita mau semangat dalam melayani Tuhan. Semangat memberitakan Injil lewat hidup kita, menjadi teladan dalam perbuatan, perkataan untuk memuliakan Bapa di sorga. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau belajar Tuhan, dalam kelemahan kami ini Engkau kuatkan kami Bapa. Kami mau melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan kemampuan dan kebisaan kami, tetapi karena kami mau beri diri kami Tuhan. Ketika kami beri diri kami, memang tidak mudah, memang banyak hal yang kami terima, tetapi kami mau buang segala kepahitan, segala sakit hati kami. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau datang memberi diri kami untuk terus Tuhan melakukan yang terbaik dan memuliakan Bapa di sorga, agar banyak orang boleh melihat bahwa Engkau nyata dalam hidup kami, sehingga mereka boleh melihat Engkau dan mereka diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.